Seperti itulah keadaan pada waktu itu. Maka Nabi SAW dilahirkan, lalu kemudian tepat pada usia yang keberapa? Ke-40. Keberapa? Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul sampai wafat berapa tahun? 23 tahun, tidak lama. Tapi 23 tahun bapak ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengubah wajah dunia pada saat itu yang gelap gulita menjadi wajah yang terang benderang, wajah yang disegani, dihormati. Bahkan kemajuan pada saat itu dilambangkan dengan kalimat Madinah. Orang kalau dengar Madinah dia akan takjub, yang diingat adalah kemajuan. Madinah itu kemudian kalau dijamakkan dalam bahasa Arab menjadi mudun, kalau dibaratkan lagi kata mudun menjadi modern. Modern itu disebut dengan modern. Semua kemajuan hari ini disebut modern. Ini sudah modern, sudah maju. Dari mana inspirasi itu? Dari kota suci Madinah yang dikembangkan, dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan kalau kita lihat bapak-bapak, gambaran zaman Nabi dengan gambaran sekarang kayaknya lebih jahiliyah sekarang. Betul apa tidak? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sih pada saat itu ada orang yang berzina. Tapi itu umumnya yang berzina adalah orang-orang yang tidak punya kehormatan, tidak saling kenal, orang-orang yang diperjualbelikan, bahasa kita pegawai-pegawai yang ada di kafe-kafe. Itu zaman itu. Dan orang pun dulu malu kalau ketahuan pezina. Malu, pezina di zaman itu malu kalau ketahuan sebagai pezina. Itu jahiliyah. Zaman sekarang yang kita sebut dengan zaman modern, zaman maju, orang hamil di luar nikah bangga bikin podcast, bangga bikin hamil kita sudah, ya. Orang pacaran dizinai, kalau pelacur dibayar. Ini orang pacaran tidak dibayar, dizinai, senang dia, senang. Difoto, diupload, bangga. Bukan hanya itu, kalau dulu yang berzina orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang-orang dewasa. Sekarang anak kelas 3 SD menzinai sampai hamil anak kelas 5 SD. Zaman sekarang. Zaman dulu tidak ada. Maka mana yang lebih jahiliyah, dulu apa sekarang? Sekarang jahiliyah. Fahimtum? Oh, tapi sekarang kesukuan tidak lagi kayak dulu, fanatisme tidak kayak zaman dulu jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah itu nepotisme atau fanatisme itu kuat banget. Kalau dia anak pemimpin suku, oh cepat dia naik jabatan. Zaman sekarang sama aja, benar gak? Kalau dia anak kepala, kalau ya biasa aja. Kalau dia anak bupati, anak wakil bupati, anak gubernur, anak presiden, bukan anak, bahkan sepupu kepala dinas, sepupu sekda, mudah betul dia pindah penempatan, mudah betul dia jadi PNS, mudah betul dia dapat jabatan, mudah betul dia dapat proyek. Mana yang lebih jahiliyah, dulu apa sekarang? Apalagi tanda-tanda jahiliyah zaman dulu. Tanda jahiliyah zaman dulu, anak dikubur sama orang tuanya. Zaman sekarang bukan anak yang dikubur orang tuanya, anak yang mengubur orang tuanya. Anak yang mengubur orang tuanya. Orang tuanya lagi sholat, bulan ini kejadian. Ibunya lagi sholat, anaknya ambil pisau dibacok, mati di tempat sholatnya. Anak yang membunuh ibunya. Kalau dulu orang tua yang mengubur anak perempuannya, dianggap gak bisa cari duit, dianggap aib, dikubur. Sekarang bukan anak yang dikubur orang tuanya, orang tua yang dikubur anaknya. Mana lebih jahiliyah, sekarang apa dulu? Sekarang. Fahimtum?
Fahimtum? Fahimtum? Oh, lebih jahiliyah dulu, Pak. Kenapa? Dulu orang pada menyembah patung. Patung yang jelas-jelas nggak bisa memberikan manfaat. Plus jelas-jelas nggak bisa memberikan mudarat. Kan patung nggak bisa ngasih kita makan, nggak bisa mukul kita juga. Benar apa benar? Netral. Zaman dulu orang nyembah patung yang nggak bisa ngasih makan dan nggak bisa nyakitin dia, nggak bisa menzolimi dia. Zaman sekarang orang jelas-jelas ada seseorang yang koruptor, yang zalim, jelas-jelas dia akan menyakiti rakyat, dia akan mencuri uang negara, tapi gara-gara 500 di ba'da subuh yang didapatkan, dicoblos, dipilih dan dipuji-puji. Padahal itu koruptor bukan cuma tidak memberikan manfaat kepadanya, tapi akan memberikan mudarat kepadanya. Lebih jelas keburukannya daripada patung. Tapi sekarang dibela-bela, disembah-sembah. Mana lebih jahiliyah, dulu apa sekarang? Maka bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hari ini atau di bulan ini khususnya kita betul-betul menghayati kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mampu mengubah keadaan yang gelap zaman dulu menjadi terang, lalu sekarang kita mengalami kegelapan lagi, bahkan yang lebih gelap. Kok bisa, bah? Padahal kan Quran sudah ada. Iya. Kok bisa, bah? Pesantren udah banyak. Kok bisa, bah? Profesor doktor udah banyak. Kok bisa, bah? Masjid-masjid di mana-mana. Kok bisa, bah? Kita masih gelap kayak begini. Padahal apa? Ustadz-ustadz banyak, kiai-kiai banyak. Kok bisa kita gelap kayak begini? Indonesia gelap katanya kan di Facebook itu. Kok bisa kita gelap kayak begini? Padahal tuntunan Nabi ada, santri banyak, penghafal Quran di mana-mana. Hah? Kenapa bisa gelap kayak begitu? Bisa jadi kita meninggalkan apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini saya akan menyampaikan 5 rahasia bagaimana cara Nabi mengubah kegelapan zaman itu jadi terang benderang, yang mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini bisa kita lakukan di zaman kita ini. Kalau bisa kita lakukan di zaman ini, enggak lama lagi, insya Allah cahaya Islam akan kembali terang. Amin ya Rabbal. Apa yang 5 itu, Bapak Ibu? Nih, yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah apa? Mengubah orientasi hidup masyarakat. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Yang ketiga, menjadikan akhlak sebagai ajaran utama. Yang keempat, serasa, sekata, selaku. Yang kelima, didukung para sahabat yang tulus dan loyal. Kita bahas satu-satu, Bapak Ibu. Yang pertama kali wahyu yang turun kepada Nabi SAW itu apa? Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi. Orang-orang berkata dengan turunnya kalimat ayat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berkata faktor kebangkitan suatu zaman adalah ilmu. Tapi kita sekarang menyaksikan universitas di mana-mana, pondok di mana-mana, kampus di mana-mana, sekolah di mana-mana, tapi kita masih gelap. Betul apa tidak? Bukan itu sebenarnya yang ingin disampaikan melalui ayat itu. Apa yang ingin disampaikan melalui ayat itu? Perhatikan ayatnya. Iqra bismi rabbik. Bukan baca titik, enggak. Tapi bacalah karena Allah. Bacalah untuk Allah, belajarlah untuk Allah, lakukanlah sesuatu untuk Allah. Apa maksudnya? Ubah orientasimu. Selama ini kamu bikin syair agar dapat hadiah, agar menang lomba. Ubah itu bismi rabbik. Sekarang bikin syair untuk Allah. Selama ini kamu bikin syair agar dipuji manusia.
dapat validasi manusia. Enggak, sekarang ubah itu. Iqra bismi rabbik, ubah dia. Tujuanmu, orientasimu hanyalah Allah Subhanahu. Itu yang pertama diajarkan oleh Nabi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, saya sebut dengan istilah Nabi mengubah orientasi masyarakat dari orientasi dunia menuju orientasi akhirat. Kayak bagaimana tuh dulu orang menuntut ilmu itu untuk berbangga. Untuk apa? Berbangga-bangga. Wah, ilmu saya lebih banyak, karangan syair saya lebih banyak, dan seterusnya. Yang kedua, untuk meraih dunia, buat lomba syair. Yang ketiga, untuk mengalahkan orang lain. Aku lebih hebat daripada dia, aku lebih fasih daripada dia. Untuk itu dulu orang iqra, menuntut ilmu. Diubah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyyah. Oh, jangan begitu. Ubah orientasimu dalam menuntut ilmu. Ilmu itu untuk memperbaiki diri dan untuk menebar manfaat kepada orang lain. Karena orientasi menuntut ilmu berubah di zaman itu, maka cepat kemajuan pada waktu itu. Coba kita lihat zaman kita hari ini, Bapak Ibu. Mana kira-kira orientasi kita nih? Kita ada penuntut ilmu nih. Kira-kira yang mana orientasi kita? Kita menuntut ilmu, menghafal Quran untuk yang mana? Untuk berbangga, meraih dunia, mengungguli orang lain, ataukah kita menuntut ilmu untuk memperbaiki diri dan menebar manfaat kepada orang? Yang mana tujuan kita? Yang mana? Oh, saya masuk Fajrul biar apa? Biar saya hafal Quran. Emangnya ente mau ngapain kalau hafal Quran? Biar gampang dapat beasiswa tentara. Paham tuh? Orientasinya mana berarti? Dunia apa akhirat? Dunia. Kenapa antum masuk Fajrul Islam? Biar saya bisa pergi ke Mesir. Memang mau ngapain ke Mesir? Biar dapat gelar LC. Memang biar apa dapat gelar LC? Gampang nyari bini. Jauh-jauh ke Mesir berarti orientasinya akhirat apa dunia? Dunia. Nah, jangan kamu sekolah di pondok. Jangan kamu sekolah di pondok. Kenapa? Kalau kamu sekolah di pondok, nanti susah kamu dapat ini, susah kamu ngelamar kerja, susah kamu ini dan itu. Berarti memang sejak awal sekolah untuk dapat dunia. Maka yang pertama ditanya, kalau pilih sekolah, pilih pondok, ada ijazahnya atau enggak? Kenapa? Tidak ada ijazah, tidak jadi masuk. Berarti mencari ilmu untuk ijazah. Paham tuh? Paham tuh? Kenapa kamu ingin mondok? Kenapa kamu menghafal Quran kok serius sekali? Saya mau balap itu si fulan. Kenapa? Tidak mau saya kalah sama dia. Saya harus lebih keren daripada dia. Apa berarti orientasinya itu? Akhirat apa dunia? Kebanyakan kita sekarang mana? Yang akhirat apa yang dunia? Pantas kalau kita tetap gelap. Jelas apa jelas? Enggak usah nengok orang lain, tengok diri kita. Jelas apa tidak ini? Jelas. Maka kalau mau kita terang, bercahaya, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, ubah orientasinya dari dunia ke akhirat. Udah. Ya Allah, saya menuntut ilmu karenamu, untuk ridhamu, untuk cintamu, memperbaiki diriku, agar aku kelak bisa mengajarkan anak-anakku, keluargaku, agar baik aku dalam menyembahmu, menjadi hambamu ya Allah, untukmu. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak?
Orientasi ini tidak bisa diluruskan hanya dengan sekali ceramah, hanya dengan sekali mengikuti kuliah, hanya dengan sekali mendengarkan nasihat. Tidak bisa. Karena orientasi hidup ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri sekalian, itu ada di kedalaman hati kita yang gak bisa dibohongin. Itu software kita, ya. Maka kalau dulu ya ada yang seperti itu, langsung ditegur sama Nabi SAW. Ya, ditegur sama Nabi SAW. Ya, bahkan disebutkan, ya, man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi. Siapa orang kalau menuntut ilmu untuk akhirat, insyaallah faza, sukses, akan mendapatkan fadl, anugerah dari Allah Ta'ala. Tapi siapa yang mencari ilmu untuk dunia, akan sia-sia seluruh usahanya. Hiya dunya aqallu minal qalili, dunia itu yang paling sedikit dari yang sedikit. Wa ashiquha adhallu minadh dhalili, pecintanya itu orang yang paling hina dari yang paling hina. Tusimmu bisihriha qauman wa ta'mi, sekelompok orang tersihir dengan dunia, lalu tuli telinganya, buta matanya. Fahum mutahayyiruna bila dalili, dan dia menjalani sisa hidup di dunia dalam kebingungan dan keputusasaan. Kalau dunia itu hina, kenapa kita masih kerja, bah? Itu sebabnya kita kerja mencari dunia bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Orientasi kita dirubah. Oleh sebab itu zaman itu Nabi tidak melarang sahabat untuk bekerja, terus bekerja. Bahkan Nabi marah kalau ada orang malas kerja. Nabi nggak mau ngelihat orang pengangguran, nggak mau kerja, malas, nggak punya daya juang. Nabi nggak suka. Maka dicek, diinspeksi sama Nabi, siapa sahabat yang nggak kerja. Bahkan Abdurrahman bin Auf berdagang, menjadi kaya raya. Bahkan Nabi sendiri seorang pengusaha, tetapi apanya yang diubah? Bukan hartanya yang dibuang, tapi orientasinya, niat, tujuan. Dari tadinya orang harta hanya untuk menyombongkan diri dan untuk bermaksiat, dirubah sama Nabi SAW. Apanya? Harta untuk perjuangan dakwah dan menebar manfaat. Awal kalau saya jualan pentol untuk membiayai anak di pondok, dunia apa akhirat? Jualan pentolnya dunia, tapi kalau orientasinya jualan pentol biar anak bisa belajar Quran, belajar agama, maka itu jadi akhirat. Jualan pentolnya tetap dunia, nggak akan masuk pentol itu nanti ke surga, nggak akan masuk. Bawa gerobak ke surga, nggak ada lagi. Bakso keramik kok sampai surga? Enggak. Apanya yang nyampe? Niatnya, orientasinya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jelas atau tidak ini? Maka yang diubah sama Nabi bukan hartanya, tapi niat mencari sama. Ya, kalau kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri sekalian, yang diubah bukan ilmunya, tapi niat mencari sekarang kita nuntut ilmu hanya untuk dunia. Ini dunia katanya hina dina, berarti tidak usah kita nuntut ilmu kalau begitu. Bukan. Nuntut ilmunya tetap, belajarnya tetap. Sampai Nabi bilang thalabul ilmi fardhah, mencari ilmu itu wajib. Apa yang dirubah? Niatnya, orientasinya. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak ini? Kalau bapak ibu dan santri niatnya cuma dunia, kata Nabi, likulli imri'in ma nawa, dapat dia dunia. Ustaz, saya kerja buat dapat gaji. Buat apa? Ya buat makan, udah itu aja. Dapat gaji, dapat makan. Jelas atau tidak?
Tapi kalau kerja niatnya, Ustaz, saya kerja niatnya untuk apa? Kalau saya sudah dapat gaji, saya mau sedekah, saya mau bantu orang, saya mau jaga harga diri saya agar tidak minta-minta, saya agar begini, dan saya akan tegakkan dakwah di jalan Allah dengan uang dan harta saya. Maka kerjanya dunia apa akhirat? Akhirat. Sebaliknya ya ikhwan, ya ahbab, kalau ada orang melakukan amal akhirat, misalnya solat dia tahajud, misalnya solat apa? Allahu Akbar, dia baca 3 juz, 3 juz. Kenapa kamu solat tahajud 3 juz kok sepanjang itu? Kata dia, satu, aku tahu di sebelah ada gadis yang aku taksir. Kalau dia dengar, dia akan berkata, soleh betul itu, ingin aku jadi makmumnya. Jelas atau tidak? Jelas. Kenapa kamu kok itu tarawih tahajud 3 juz? Iya, biar hafalan saya kuat. Kenapa kamu hafalan pengen kuat? Bulan depan ada lomba, lumayan, hadiahnya 10 juta. Berarti tahajud untuk ini amal akhirat, tapi niatnya seperti itu, orientasinya seperti itu. Akhirat apa dunia? Dunia. Jelas atau tidak? Orientasinya itu yang penting. Itu yang diubah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, mau nuntut ilmu di mana aja, kalau niatnya nggak diubah, nggak bakal berubah nasibnya. Mau kerja di mana aja, kalau niatnya nggak berubah, nggak bakal berubah nasibnya. Niat. Paham tuh? Niat nih penting. Makanya kan saya sering tegur wali santri yang niatnya ikut KMS ngelihat anak, dapat dia ngelihat anak, tapi kajian nggak dapat, ilmu nggak dapat. Kenapa? Dapat sih nempel bentar, nanti hilang lagi, nggak fokus, nggak dalam pemahamannya. Tapi kalau niatnya ikut kajian, insya Allah ilmu dapat, berkah dapat, lihat anak juga dapat. Jelas apa tidak? Jelas atau tidak? Makanya ini penting. Jelas atau tidak nih? Bukan cuma penuntut ilmu, bukan cuma orang tua, tadi udah kita bahas dagangan, guru-guru juga sama, ustadz-ustadz juga sama, kiai-kiai juga sama, penceramah-penceramah juga sama. Apa orientasimu ceramah? Biar dapat amplop, biar dapat tak ada amplop tak mau ceramah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ya, ada yang ngundang maulid, Ustadz Haidar, tolong isi maulid. Ya, besok malam kita maulid di rumahnya Bang Haidar. Oke, saya ngisi maulid. Berapa emang amplopnya? 300. Waduh, nggak jadi. Yang lain aja undang. 300. Jelas? iPhone 15 enggak kebeli kalau begitu. Kalau 300 itu DP, sisanya nanti dibayar 15 juta, bismillah saya ceramah sejam. Dakwah ini ilallah. Dunia apa akhirat? Dunia. Dapat dia transparan? Dapat dia amplop? Dapat. Tapi kalau niatnya untuk Allah, insya Allah pahala dapat, amplop juga dapat. Jelas atau tidak? Kalau akhirat dikejar, dunia ngikut. Kalau dunia dikejar, akhirat ndak ngikut. Ndak usah dicari, ndak usah diniatkan. Fokus niat kita hanya untuk akhir. Saya kasih contoh. Ini saya nggak pernah istilahnya punya niat diberi-beri sama santri, sama yang lain teman-teman. Saya niatnya ngajar aja bismillah.
Tapi ini sorban hadiah dari kakek santri. Ini topi peci yang saya pakai ini hadiah Bang Alzam. Ini sorban yang saya pakai ini hadiah Bang Beni. Ini jubah luar yang saya pakai hadiah santri. Tidak tahu ini kamar berapa ini, pokoknya hadiah nih santri. Ini jubah dalaman yang saya pakai dalam gamis hadiah Bang Doni. Celana yang saya pakai dalam hadiah istri saya. Ya. Terus di jubah saya ini pun ada isinya Pak Bu. Isinya amplop. Isinya hadiah Bapak Rohadin semalam di Tanjung Binga. Ya, isinya tuh. Oh, lihat tuh. Tuh. Mau hitung nggak berapa ini? Merah-merah, guys. Ya. Tadi 200 sudah dipakai beli air. Ya. Masih berarti sisanya berapa? Tidak usah tahu. Ah, jelas. Paham tuh? Nah, saya taruh di sini biar fokus. Tidak usah diniatkan, insya Allah dah. Kalau nggak dapat pun di akhirat pasti dah. Abah saya udah ngajar karena Allah, jamaahnya nggak ada yang pengertian. Saya disuruh pulang dibiarin begitu aja. Nggak ada amplop, nggak ada bensin, nggak ada berkat, nggak ada. Telur maulid nggak ada. Contoh. Saya pakai bensin sendiri, mobil sendiri, nggak ada pengertiannya jamaah ini. Tenang, di dunia kalaupun tidak dapat, di akhirat pasti dapat. Yang penting niatnya ikhlas. Dan ciri niat ikhlas, kalau nggak dapat tetap semangat. Tahun ini aku diundang ke situ, ndak ada amplopnya. Esok dia ngundang, ndak nak pakai ke situ. Kapok. Jelas atau tidak? Kenapa? Niatnya berarti tuh dunia. Apalagi yang diubah sama Nabi. Anak dulu itu hanya untuk bangga-banggaan. Oh, ini anakku nih. Apalagi kalau laki-laki, bukan disuruh KB sama Nabi, tetapi ayo nggak apa-apa, ente beranak terus nggak apa-apa. Tapi ingat, anak itu amanah, akan ditanggungjawabkan kelak di akhirat. Ingat, anak itu bukan beban hidup, tapi anak itu wasilah, jalan jembatan kita menuju surga. Kita kasih dia makan, kita kasih dia pendidikan, soleh dia, sholat dia, tiap rakaatnya pahalanya ngalir ke kita. Kita yang kurang-kurang amal nih sebagai orang tua mungkin ketolong, kebantu sama anak kita. Jelas. Apalagi kalau anaknya itu orang yang ahli mengamalkan Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang menjaga Quran dalam amalnya, bukan dalam pikirannya saja, bukan dalam lisannya saja, dalam amalnya dia jaga Quran, wa amila bihi, betul-betul dia beramal sama Quran itu, nanti di akhirat dia akan bisa mensyafaati 10 anggota keluarganya yang sudah pasti masuk neraka. Yang pasti masuk neraka ini, itu bisa disyafaati 10. Riwayat ini dikritik oleh sebagian ulama hadis, tetapi yang meriwayatkan riwayat ini adalah Imam Hafs, yang meriwayatkan juga Al-Quran, dan kita baca Al-Quran di seluruh Indonesia dengan riwayat Imam Hafs. Maka bagaimana mungkin kita menolak riwayat ini? Dengan syarat Quran diamalkan, bukan sekedar dihafal buat lomba dan gaya-gayaan, apalagi memikat Siti. Pokoknya Siti dah, Siti siapapun. Jelas apa jelas ini? Nih orientasi. Apalagi akhirnya orang itu kalau orientasinya dunia, dia tiap hari akan sibuk melakukan sesuatu untuk mendapat validasi dari Kalau disanjung senang dia, tak disanjung sedih dia. Bikin status, bikin video, banyak yang like, banyak yang komen, happy dia. Dia bikin status, bikin video, sedikit yang like, sedikit yang komen, menderita dia, padahal nggak dia apa-apain sama orang lain. Kenapa? Karena dia nggak dapat orientasinya. Apa? Validasi manusia. Apa buktinya? Apa cirinya orang yang haus dengan validasi?
itu dia akan semangat kalau banyak yang memuji dan tidak akan semangat kalau sedang diuji. Jelas? Kalau lagi disanjung, banyak fansnya, banyak muhibbinnya, banyak pecintanya, dakwahnya semangat. Tapi lagi diuji, digosipin, digibahin, difitnah, segala macam, tidak mau lagi dakwah, tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi mondok, tidak mau lagi sedekah. Kenapa? Karena memang niatnya untuk validasi dirubah sama Nabi Muhammad. Tetap ente sedekah, tetap hafal Quran, tetap ente nikah, tetap kerja, tetap ente dakwah, tetap lakukan semua itu. Tetapi apa? Lakukan hanya untuk ridho Allah saja. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Jelas? Kalau orientasinya udah akhirat Bapak Ibu, maka orang itu akan tahan banting. Jelas? Bahasa kerennya resiliensi. Wow. Tahu, paham resiliensi? Ada ujian, berdiri dia sekuat karang di lautan. Ada cobaan, tetap dia berdiri. Ada ini, tetap dia berdiri. Kenapa? Karena yang dituju bukan ujian-ujian, bukan pujian-pujian, tapi yang dituju Allah Subhanahu. Ustadz, saya mau nyerah, mau bunuh diri. Sekarang banyak orang bunuh diri, guys. Jelas? Kenapa? Karena tidak resilience, tidak tahan banting. Saya nggak sanggup, ujian saya berat banget. Ujian saya dibanding Nabi kayaknya lebih berat ujian saya. La haula wala. Apa ujianmu nak? Ujian kami itu lauk MBG sedikit, ayamnya kecil, makan siang bergizi gratis. Ujian, tidak betah saya di pondok. Kenapa? Ayam MBG kecil. Sampai-sampai semalam anak-anak hadrah ikut saya ke rumah Rohadin. Ada cumi, ikan jebong, apalagi guys, bakwan tri, sama ayam. Ayam nggak disentuh bu sama anak-anak. Gaya betul. Dia mau bilang itu udah bosan saya makan ayam di pondok. Dia mau bilang begitu sebenarnya itu Pak. Tuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena makannya di depan saya semuanya. Ada juga beberapa santri makan di depan, tidak ada saya. Begitu selesai kita makan, Masya Allah rapi bersih, mulus ternyata. Mau ayam mau cumi habis ternyata. Rupanya makan di depan siapa menentukan nafsu Ya, mungkin ngelihat senyum saya udah kenyang, makanya nggak dimakan ayamnya. Mungkin antara kenyang atau mual, saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Udah untuk Allah aja. Bismillah. Paham tum? Paham tum? Oh, Bismillah. Bismillah. Paham tum? Paham tum? Resilient, kuat, tahan banting. Makanya Nabi sallallahu Ya Allah. Nih, dengerin. Tahu nggak sih, laki-laki itu katanya susah nangis. Bener gak Bapak? Bener ya? Apalagi Pak Peldi, nggak pernah saya lihat nangis Bapak Ibu. Pak Peldi, adik kandungnya wafat aja saya nggak lihat dia nangis Bapak Ibu. Tawa-tawa di kuburnya. Ada dia tuh Pak Peldi. Tapi kalau ibunya yang meninggal, nggak ada laki-laki yang nggak nangis. Kalau istrinya yang meninggal, nggak ada laki-laki yang nggak. Masa sih? Nangis Bapak Ibu.
Kenapa ini yang ngasuh aku selama ini yang membesarkan aku dan seterusnya. Sedih luar biasa, hampa, kayak nggak ada tujuan lagi hidup kita kalau yang paling kita sayang udah nggak ada. Saya dulu ketika masih ada ibu di Lombok, saya usahakan pulang sekali 4 bulan, sekali 5 bulan, sampai minjam uang saya pulang ke Lombok. Setelah nggak ada ibu, saya nggak pulang 2 tahun, ini biasa aja rasanya. Karena dia yang membuat aku kuat dulu, resilience. Selama dia tidak marah, aku nggak peduli sama yang lain. Selama dia ridho kepadaku, aku nggak peduli sama yang lain. Resilience. Maka itu yang dialami Nabi SAW. Istrinya Siti Khadijah wafat. Ini ayah angkatnya. Siapa ayah angkatnya? Kakeknya. Siapa? Abu Thalib. Ibunya wafat, ayahnya wafat, istrinya wafat, ayah angkatnya wafat semua. Abu Thalib yang melanjutkan pengasuhan sebatang kara. Sebatang kara. Nih yang sudah jadi yatim dan hari ini nggak punya alasan untuk bangkit, nggak punya alasan untuk berprestasi. Dengerin ini. Ada laki-laki yatim dan piatu yang namanya Muhammad. Dia bukan hanya kehilangan orang tua kandungnya, tapi dia bahkan kehilangan orang tua asuhnya, kehilangan pasangannya. Bukan cuman itu, dia digosipin, difitnah, bahkan dicoba untuk dibunuh oleh siapa? Busunya sendiri, Pak Longnya sendiri. Pak Long Jahal, Pak Long Lahap. Ya. Loh. Keluarganya sendiri. Kalau orang yang nggak kenal sama kita, benci sama kita, bodoh amat. Ini Pak Longku, ini busuku, ini bibiku, pamanku yang benci kepadaku. Itu berat Bapak Ibu. Jelas apa tidak Pak Long Jahal? Jelas apa tidak? Jelas. Diusir dari Mekah, tiba di kampung orang. Di mana? Di Taif. Kampung orang. Kampung orang, bukan kampung diri, kampung orang. Sampai di Taif, bocah-bocah megang batu, dilempari Nabi, terluka. Gimana rasanya? Bayangin itu. Nih, bayangin Pal. Bayangin Pal. Bapak mati. Bapak Nopal mati, bayangin nih, mati nih. Bayangin Pal. Ada bendera Golkar di rumah kuning-kuning. Ibu mati Pak, bapak mati, ibu sedih gak Pak? Sedih tak? Sedih? Nangis gak? Nangis. Balik ke pondok, nyampe pondok, Torik, Kapi, Angga, Aban pemimpinnya, ya, megang batu. Nopal datang, emaknya sama bapaknya baru meninggal, ambil batu lempar ke dia. Siapa perasaannya? Masih nak mondok ke di Fajrul? Jelas, ndak lagi, ndak aku mak. Makanlah ndak ada. Pak ndak nak, bapak juga ndak ada. Pokok ndak nak aku balik ke Fajrul. Kenapa? Aku dilempar batu kan Aban dan geng. Itu dialami Nabi sampai berdarah. Tapi Nabi bilang begini, dengerin nih. Ini kalimat resiliensi. Apa kata Nabi? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, semua orang benci aku, ngejar aku, nyakitin aku, fitnah aku, tapi selama bukan engkau yang marah sama aku nggak peduli. Lanjut dakwah, lanjut sampai berjaya kota Madinah, lanjut. Resilience. Kenapa resilient? Nih, karena yang dituju bukan dunia, bukan pujian, bukan pengikut, bukan pangkat, enggak. Nih yang dituju. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi yuk, kalau benar-benar kita maulid, niat kita diubah semuanya, diperbaiki orientasi kita semuanya. Yang begawe, yang apa? Abah aku nak anak aku cepat hatam Quran, hafal Quran. Memang kenapa? Nyaman bah, mun anak lah hafal Quran, lah hatam Quran. Nyamannya apa? Pas ngumpul keluarga, pandai kami berkelakar, rajin kami berkelakar, anak aku lah hatam. Anak kau belum pasti kan? Untuk dibangga-bangga, ubah niat itu Pak. Ubah niat itu.
Kenapa Pak, Bu, anaknya ingin hafal Quran? Agar dia bisa jadikan Quran pedoman tuntunan hidup. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu penjengukan, pertanyaannya diganti. Mungkin biasanya nanya, Bang, nambah berapa hafalan? Ganti. Gantinya gimana? Bang, udah berapa ayat yang kau amalkan bulan ini? Gitu. Jelas nggak? Hah? Jelas nggak? Kenapa Bapak Ibu? Kita udah ngafal, nggak hafal-hafal, dosa apa tidak? Nggak dosa, dapat pahala. Tapi udah hafal, nggak diamal-amal, dosa apa tidak? Besar dosanya. Maka jangan khawatir dengan sesuatu yang nggak bikin dosa. Apa itu? Udah ngafal tapi nggak amal-amal. Nggak usah khawatir sama itu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Sesuatu yang buat kita jatuh ke dosa. Udah ngafal, nggak ngamal. Ini yang baik. Makanya Pak Bu, kalau penjengukan ketemu anak, jangan sekedar nanya nambah berapa halaman, berapa juz, berapa ayat yang kamu hafal. Enggak, ganti yang kamu amal. Jelas apa jelas ini? Tuh, inilah pembahasan kita yang kedua. Kenapa kok Nabi Muhammad cepat sekali suksesnya, membangun kota Madinah? Karena Nabi Muhammad menjadikan Quran sebagai tuntunan, bukan sekedar bacaan dan hafalan. Memangnya bedanya apa, Pak? Kalau sekedar bacaan sama jadi tuntunan. Kalau Bapak Ibu baca di Quran, setiap kali bicara Allah tentang Quran, itu kalimat yang banyak dipakai apa? 1, hudan. Betul apa tidak? 2, nur. 3, bayinat. Apa makna semua itu? Petunjuk, penjelasan, panduan kehidupan. Maka maknanya apa? Quran diturunkan sebagai panduan, sebagai tuntunan. Kalau orang itu menganggap Quran cuma bacaan, apalagi sekedar hafalan yang dituntut oleh guru dan orang tua, maka dia akan menganggap Quran sebagai beban. Begitu tiba jam setor hafalan, menderita dia. Kenapa? Quran pula, hafalan pula. Jelas atau tidak? Dia akan menjadikan Quran hanya untuk validasi manusia. Tuh gampang dapat jodoh kalau habis Quran. Bisa milih cewek-cewek cantik-cantik. Paham tum? Gampang. Kalau sudah hafal Quran, hatam, gampang jadi cewek. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jelas? Tuh. Ya, makanya ada orang hafal Quran, jadi imam dan muazzin di masjid, dan dia pula berzina di ruang marbot masjid. Kenapa? Karena Quran hanya untuk dapat validasi manusia, dipuji. Makanya di antara orang yang pertama dilempar ke neraka oleh Allah, Bapak Ibu, siapa? Qari'ul Quran. Orang yang suka baca Quran. Loh, gimana ceritanya, Pak? Ditanya sama Allah, untuk siapa kau baca Quran dengan suara merdu bagus begitu? Dia berkata, untukmu, hai Allah. Allah katakan, kau dusta. Malaikat berseru, kamu berdusta. Aku tahu kamu baca Quran. Yuqalu laka qari, agar orang-orang berkata, bagus betul bacaannya, bagus betul hafalannya, dan kamu sudah dapat itu di dunia. Di akhirat kamu nggak dapat apa-apa. Lalu Allah perintah malaikat lempar ke neraka, dilempar. Na'udzubillahi min. Kenapa ini dia? Al-Quran untuk apa? Lomba-lombaan sahaja. Nggak boleh lomba tahfiz, boleh lomba tahfiz, boleh. Tapi jangan niatkan itu saat menghafal. Kalau baru hafal, saya ingin menang Olimpiade tahfiz besok, MTQ, MTQ. Pokoknya tahun depan saya harus juara 1 MTQ. Semangat dia ngapal hari ini, dapat dia 10 juta di dunia, tapi wallahi nggak dapat apa-apa di akhirat. Paham tuh? Dapat piala, tapi nggak dapat apa-apa di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, hati-hati. Boleh lomba? Boleh. Kita udah ngapal dengan ikhlas. Panitia bilang, wakili desa kita, wakili ini dong. Saya enggak mau ini. Pokoknya wakili dipaksa kita. Lomba, enggak masalah. Tapi jangan niatin di awal saat susah, bahaya.
Al-Quran akhirnya apa? Tidak mengubah kepribadian. Betapa banyak anak sudah hafiz Quran, sudah pakai toga dan selendang hafizul Quran 30 juz, tetapi durhaka sama orang tua dengan bangga memamerkan aktivitas pacaran di media sosialnya. Hafiz Quran. Dengan bangga video call tak pakai jilbab sama pacarnya. Hafiz Quran. Kenapa? Quran enggak dijadiin tuntunan. Quran buat ngisi nilai rapot dan laporan bulanan, itu tok. Tapi kalau orang diubah sama Nabi, jangan kau baca Quran begitu, jangan kau perlakukan Quran seperti itu, tapi Allah jadikan Quran tuntunan. Gimana caranya? Orang yang menganggap Quran tuntunan, maka dia menganggap Quran anugerah. Tiap pegang Quran senangnya bukan main. Ini enggak kebayang, ini anugerah besar. Setiap kali ada masalah dia buka Quran, dapat petunjuk. Ya Allah, ini Quran kok aku terlove-love kepada Quran. Seneng bukan main. Itu Quran sebagai tuntunan. Ya. Begitu dia nyopir, enggak ada kalimat yang bisa keluar, menghayal dia. Samping istrinya tidur, belakang anaknya tidur nih. Kalian bayangin, kalian udah punya istri nih, punya mobil Alphard. Kalian nyopir, istri samping tidur kan? Ois. Anak ada 5 di belakang tidur kan? Ois. Apa yang mesti kulakukan ini? Oh, tidak ada yang mesti kulakukan kecuali apa? Mengingat kepada cintaku yang menuntunku sampai detik ini. Apa? Quran, murojaah sambil nyopir. Paham tuh? Enggak perlu dipaksa. Tuh, Quran jalan mendekat kepada Allah. Makin nambah Quran, nambah amal. Makin nambah hafalan, makin nambah amal kebaikan. Makanya Nabi bilang, siapa nambah ilmu, enggak nambah kebaikan, enggak nambah hidayah, enggak ada yang nambah pada diri dia dengan Allah kecuali nambah jauh dari Allah. Paham tuh? Jadinya apa? Quran dijadikan tuntunan hidup. Ada apa-apa nanya, boleh enggak kata Quran? Ada apa-apa nanya, boleh enggak kata Quran? Kalau Quran bilang tak boleh, tak mau dia. Mau ambil dia riba, pinjaman riba. Saya mau riba ini. Tapi dia ingat Quran adalah tuntunanku selama ini. Dia tanya Quran, ketemu dia di Quran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Dia buka lagi ayat Quran, ketemu dia, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dia buka lagi Quran, ketemu dia, orang yang ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya adalah para pemakan riba. Dia buka lagi Al-Quran, Allah bicara tentang itu, langsung dia angkat tangan. Ndak aku, mending aku ngontrak aja rumah daripada ngambil riba selama sekian tahun. Lihat, nggak akan tenang. Jelas apa jelas? Tapi aku pengen cepat-cepat punya rumah bagus. Ya nggak apa-apa, kau pengen saja, nggak apa-apa. Meskipun tidak selesai Quran, silakan, tapi jangan marah. Jangan berkata saat hidupmu gelisah, saat hidupmu sengsara, jangan berkata, ya Allah, kenapa kok aku hidupnya dibuat begini? Marah, nyalahin Allah. Anakku kok nggak patuh, anakku kok nggak taat. Marah, nyalahin Allah. Padahal apa? Allah udah bilang jangan ngasih makan dari harta riba, dari harta haram. Dia nekat ngambil riba, ngambil harta haram, dikasih makan ke anak. Allah udah larang. Udah kejadian baru marahin Allah. Loh kok begitu? Understand apa tidak nih? Understand apa tidak? Understand? Alhamdulillah. Akhirnya apa? Quran mengubah kepribadian. Tuh. Oke, ini yang kedua. Oke, kita cepetin ya. 3, menjadikan akhlak sebagai ajaran utama. Tuh, bukan cuman ilmu, guys. Jelas atau tidak? Kalau Islam itu hanya berupa ilmu, maka tak ada yang tersisa hari ini dari Islam kecuali ajaran dan teorinya. Betul apa betul? Tidak akan kita lihat. Banyak filosof hebat zaman dulu, ilmuwan hebat zaman dulu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir sudah banyak orang-orang pintar. Tapi di mana sekarang mereka? Nggak ada yang ikut ajaran mereka, nggak ada yang ikut aliran mereka. Kenapa? Karena mereka cuma teori, cuma ilmu saja, nggak sampai akhlak.
nggak sampai akhlak. Emang akhlak kayak bagaimana, Pak? Akhlak tuh paduan dari 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama harus ada iman, yakin dulu. Yakin. Ya, yakin. Yang kedua harus ada ilmu. Belajar, habis yakin, ilmu belajar. Habis belajar yang ketiga adalah amal, amalkan. Kalau belum diamalkan belum jadi akhlak, belum Bapak Ibu, belum jadi. Makanya ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, seperti apakah akhlak Nabi Muhammad? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Quran. Kenapa disebut akhlaknya Quran? Karena semua ayat Quran udah diamalkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, tuh ingat, oh Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Itu dalam Al-Quran. Jangan dipotong ayatnya. Kayak bagaimana ayatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul iman dulu, baru ilmu. Jadi orang kalau punya ilmu saja nggak ada iman, nggak diangkat derajatnya sama Allah. Itu buktinya. Jelas? Ya Allah, mudahan kita nyebut-nyebut orang bukan untuk merendahkan, tapi sebagai pelajaran aja. Jelas? Jelas apa tidak ini? Wakil rektor ditangkap KPK. Wakil rektor ditangkap. Wakil rektor kampus, guys, perguruan tinggi. Kurang pinter apa? Jelas? Di mana iman? Ilmu aja nggak cukup. Benar apa benar? Benar apa benar? Siapa yang paling berilmu coba? Siapa yang paling ma'rifat kepada Allah? Iblis. Kita ini masih ngebayang-bayang surga kayak bagaimana. Iblis sudah tinggal di situ. Kita ini ngebayang-ngebayang gimana bercakap-cakap dengan Allah. Iblis sudah bercakap-cakap sama Allah. Dia yakin betul Allah itu ada. Dia tahu itu dengan ilmunya. Tapi imannya nggak ada. Maka dia kafir. Jelas apa tidak? Plus amal. Tuh. Maka apa? Nabi selalu menekankan ini, akhlak. Makanya beliau ditanya, lalu beliau menjawab, innama buistu liutammima makarimal. Untuk apa kau diutus wahai Nabi? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya bagaimana? Udah banyak orang berilmu tapi yang beramal masih sedikit. Nah, untuk itu. Jelas apa jelas? Nah, itu dia. Mana lebih bagus, ilmu dikit amal tapi diamalkan, apa ilmu banyak tapi nggak diamalkan? Lebih bagus ilmu dikit tapi diamalkan daripada ilmu banyak tapi tidak. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dalam kitab Zubat disebut begitu. Orang berilmu tapi tak diamal, dia akan diazab Allah kelak di neraka sebelum penyembah berhala diazab Allah. Ngeri nggak nih? Ngeri nggak? Berarti kita nggak usah belajar apa? Ingat, orientasi dirubah, bukan belajar ditinggalkan. Jelas apa jelas? Kenapa ada orang berilmu tapi nggak beramal? Karena memang niatnya belajar buat dapat ilmu, bukan buat dapat amal. Jelas apa jelas? Kenapa? Kalau dapat ilmu bisa dapat ijazah plus ijabsah. Jelas? Gitu. Nggak paham ya? Udah lanjutin dah. Apa lagi yang keempat? Saya cepetin dah. Bismillah. Kenapa kok Nabi Muhammad itu cepat sekali menciptakan perubahan dan cahaya? Karena beliau itu serasa, sekata, selaku. Ini paling berat nih. Apa tuh serasa, sekata, selaku? Apa yang beliau yakini itu yang diucapkan. Apa yang beliau ucapkan itu yang dilakukan. Jelas apa jelas? Sekarang banyak pandai berucap tapi tak pandai melakukan. Betul apa betul? Siapa yang tidak tahu di sini fadilah tahajud? Yakin? Siapa yang nggak yakin tahajud itu luar biasa? Betul apa betul? Tahajud itu luar biasa apa biasa aja? Luar biasa. Tapi buat tahajud tidak dilakukan. Kalaupun dilakukan dipaksa dulu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mana ada penghafal Quran yang nggak membaca wala taqrabuz zina?
Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekat-dekati zina. Dia itu perbuatan buruk yang akan merusakmu, celaka jalan hidupmu. Enggak ada penghafal Quran yang enggak hafal itu. Tapi banyak yang pacar. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kau berhias wahai wanita-wanita muslim sebagaimana dulu wanita-wanita jahiliyah berhias. Ngapain tuh? Memamerkan auratnya, menonjolkan keseksiannya. Tahu dia begitu, tapi sengaja beli jilbab, beli gamis yang memang slim fit. Tahu slim fit? Abah, saya tersinggung karena gamis saya banyak slim fit. Bagus kalau tersinggung, berarti masih hidup imannya. Abah ngomong apapun saya enggak peduli, saya tetap pakai baju seksi. Lanjutkan kalau itu di depan suami. Allah aja tegar nih. Kalau depan suami baju seksi jadi pahala, kalau depan tegar jadi dosa. Tuh Bu, bukan kita nggak tahu Bu, bahwasanya nutup aurat tuh ada aturannya di Quran. Ya, maka julurkanlah jilbabmu agar menutupi auratmu. Kita tahu tuh di Quran, tapi masih aja kita, mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung, pakai jilbab bunuh diri. Jelas apa jelas? Abah keras sekali singgungannya. Kalau ndak keras, kadang-kadang nggak peka. Ya, mumpung saya masih hidup, Anda masih ketemu saya, kita masih bisa ketemu. Jangan nanti bilang di akhirat, Abah ndak pernah ngasih tahu kami, ya Allah. Enggak, nih saksikan saya udah ngasih tahu. Tutup aurat yang baik, pakai pakaian yang longgar. Setuju apa tidak ini bapak-bapak ini? Kalian senang nggak kalau anak-anak santri putri pakai baju ketat-ketat semua, pensi? Senang nggak? Oh, nggak senang kata Eza. Jelas? Jangan. Woi, santri putri, paham kalian? Paham kalian? Kalau cadar itu masih khilafiyah, beda-beda pendapat ulama. Meskipun Syafi'i berkata sunnah muakkadah, tapi minimal masih ada perbedaan. Tapi kalau jilbab Pak Bu, ulama-ulama berkata wajib hukumnya. Jilbab yang bagaimana Bah? Yang tidak menonjolkan lekuk tubuh, apalagi bunuh diri. Jilbab saya beli lebar Pak, bagus, tapi ketika saya pakai saya ginikan, kurang sempurna. Udah bagus pakai jilbab, tapi sempurnakan. Mudah-mudahan makin hari makin baik, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai sekarang udah pakai pakaian jilbab, gara-gara saya ceramah besok ndak mau pakai jilbab. Pakai jilbab disalah-salahin sama abah, besok buka saja jilbab. Nauzubillah min. Jangan. Nah, paham anak putri? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Tuh. Bapak-bapak paham nih, bapak-bapak paham? Paham kalian? Saya tahu kalian yang duluan chatting kalau liburan itu. Ada buktinya sama saya. Mana yang namanya si enggak usah disebut ya. Perempuan itu hatinya lemah.
masalah perasaan. I love you, jijik dia bilang. Sekali, maju lagi tuh Rohadi. Ukhti, saya tadi kirim ayam geprek, mohon diterima. Dibuang bak sampah, ndak nak katanya. Hari ke-30 dia berkata, inilah laki-laki yang kucari. Takluk Pak, takluk. Kenapa? Dapat silver queen rupanya. Hilang, adabul insan hilang, bidayatul hidayah hilang, yang selalu terbayang wajah Rohadi. Apalagi Dedi. Kalau sudah lihat senyum Dedi, tidak mau lagi noleh ke Abah ya. Dedi, oh Dedi. Maka jangan dirayu, jangan digoda, perempuan cepat nyerahnya. Kalau disakiti, diputusin, dikhianatin, dia akan berkata, laki-laki semua sama aja. Dia lupa bapaknya laki-laki juga. Jangan digoda, nak saling jaga. Jangan chatting duluan. Angga senyum-senyum, paham ente? Ya. Kafi, mana Kafi? Saya ke Putra bukan mau ikut dengerin ceramah Abah, saya mau dengar suara Kafi. Ya. Selama Kafi ada di Pondok Putra, jam berapapun siap kita datang. Kafi, hati-hati. Vokalis itu gampang untuk merayu wanita. Hati-hati, jangan kau rayu-rayu anak wanita orang Pi. Paham Pi? Kecuali siap menikah langsung datang ke saya. Bah, saya mau nikah. Dengan siapa? Tuh ada namanya Bilqis. Mas kawin sudah ada? Ada. Berapa? 1 hektar kebun sawit. Uang bulanan ada? Ada. Hasil investasi dapat. Dia bagi hasil sawit itu tiap bulan 15 juta. Nikah kalau begitu sudah. Ngapain? Jelas. Kita buatkan nanti asrama khusus Pak Peldi, khusus santri yang sudah menikah, buatkan asrama. Jelas atau jelas? Hati-hati. Keyakinan, perkataan, perbuatan, mudah-mudahan kita bisa samain. Amin ya Rabbal. Oke dah, udah lama nih saya ngomong. Terakhir nih, penutup. Kenapa Nabi itu kok hebat betul Pak? Cepat betul dakwahnya menyebar. Karena didukung sahabat-sahabat yang tulus dan loyal. Sehebat apapun Nabi tak bisa berjuang sendirian. Kenapa bisa hebat? Karena didukung sahabat yang tulus dan loyal. Bapak-bapak mungkin berkata karena istrinya banyak ya Bah. Bukan itu. Justru di masa-masa sulit istri Nabi cuma 1, Khadijah semata, seorang, tak berdua, tak bertiga. Jelas? 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 Ada yang apa namanya, yang apa itu memprovokasi saya. Udah 2 tahun saya diprovokasi. Bah, udah punya pondok putri kok istrinya cuman 1. Pondok putri harus diurus oleh istri pimpinan. Istri saya bukan ustazah dan cuma 1 pula, tinggalnya di Putra. Dia bilang apa? Harus nikah. Cari ustazah yang kedua, nikah. Jelas? Diprovokasi.
Yang mau alhamdulillah banyak, tapi saya enggak mau. Kenapa enggak mau? Bahkan Abu Dokter bilang, pilih aku atau dia. Selesai. Ya, selesai kalau begitu. Enggak ada cerita lagi. Oke, didukung sahabat-sahabat yang loyal dan tulus, bapak-bapak. Abu Bakar datang. Abu Bakar, apa yang kau bawa? Seluruh hartaku untuk perjuanganmu, wahai Rasulullah. Umar, apa kau bawa? Seluruh hartaku. Kamu apa yang kamu bisa? Aku bisa ini. Bahkan ketika Nabi tiba di kota Madinah, ada seorang wanita nggak punya harta, nggak punya apa, tapi dia punya anak. Lalu dia datang ke Nabi, wahai Nabi, saya nggak punya harta, nggak punya apa, nggak bisa bantu, tapi saya punya anak, tolong terima. Suruh dia ngapain aja yang kau butuhkan, biar dia khidmat sama engkau. Dikasih anaknya untuk Nabi SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan ketika suatu hari terjadi perang balas dendam. Perang apa namanya? Perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud. Pada waktu itu perang Uhud, tujuan musuh cuma satu, Muhammad mati. Tidak peduli sama yang lain, Muhammad harus mati. Targetnya Nabi Muhammad SAW. Tombak diarahkan ke Nabi Muhammad, algojo diarahkan ke Nabi Muhammad, tukang panah semua mengarah ke Nabi Muhammad. Berlari seorang laki-laki pemuda gagah perkasa namanya Talhah bin Ubaidillah. Dia berkata, kau tusuk aku berapa kali pun, tapi jangan kau sentuh tubuh Nabi SAW. Maka puluhan tusukan tombak di tubuhnya. Ditanya Nabi, wahai Nabi, apa yang kau ingat tentang Uhud? Maka dia berkata, itulah harinya Talhah. Dia rela korban nyawa untuk Nabi SAW, apalagi sekedar potong rambut. Jelas apa jelas? Potong rambut semua. Dak aku ini kan ganteng aku ini. Gimana mau korban nyawa, korban rambut aja ndak siap. Emang ada yang begitu terang-terangan sih nggak ada, tapi dari wajahnya ada, kita kelihatan. Jelas. Kalau dipotong nanti demam aku seminggu. La ilaha illallah. Kenapa potong rambut? Agar belajar, jangan sibuk ngurus rambut. Ngurus rambut aja. Disuruh potong biar khusyuk, fokus belajar. Tapi aku sudah beli pomade ini, nanti kalau acara bareng sama anak putri bagaimana? Kelihatan botak kita. Saya sendiri udah botak, kok kalian takut botak? Ya, jelas. Saya meskipun botak, alhamdulillah, Bu Dokter tetap cinta sama saya. Gitu loh. Jadi anak putri nggak ngelihat rambut kalian, dia ngelihat dompet kalian, guys. Nggak usah pikir soal rambut. Jangankan botak, kalian nggak punya rambut sedikit pun, tetap diterima sama anak putri. Yang penting rekening kalian gondrong, itu aja syaratnya. Duniawi sekali wanita itu. Enggak. Ya, jelas ini, jelas apa jelas? Ya, jadi semuanya korban, masya Allah. Kenapa Fajrul Islam bertahan sampai tahun ini, bah? Tahun keberapa ini? Ke-6. Karena ada sahabat-sahabat yang tulus dan loyal. Karena ada Pak Peldi, Pak Beni, Pak Doni, Bang Haidar, Bang Alvin, Bang Alzam, siapa lagi? Bang Regan, Bang Dimas, Pak Aci, dan seluruh pengurus, plus wali-wali santri, plus santri-santri tulus, loyal, setia. Itu sebabnya masih ada begini. Mau saya sepinter apapun, sehebat apapun, kalau nggak ada sahabat yang bantu, nggak ada wali santri yang dukung, nggak ada santri yang dukung, nggak bisa 1 tahun nutup pondok ini. Benar apa tidak? Makanya Nabi Muhammad kok bisa hebat, kuat, bah? Ya, sahabat-sahabatnya itu orang-orang loyal luar biasa. Jelas atau jelas? Apa sahabatnya cari jabatan? Enggak cari jabatan. Pak Peldi saya paksa sampai mau jadi ketua yayasan. Pak Beni saya paksa sampai mau jadi bendahara dulu. Saya datengin ke rumahnya, saya rayu-rayu istrinya biar diizinkan suaminya itu khidmat di pondok. Bukan saya rayu buat nikah, bukan. Ya. Kenapa? Karena alasan bapak-bapak ini, Pak Peldi, Pak Beni ini,
takut istri tidak setuju. Ini suami-suami takut istri begitu. Ya. Istrinya kita taklukkan, alhamdulillah. Tuh, kalau nggak ada mereka ya gimana ini? Ini dia ini. Jelas atau tidak ini? Makanya ya ilaha illallah. Kalau kita punya ini Bapak Ibu, 5 hal ini ya, kita hidupkan lagi 5 ini, sungguh kita benar-benar memaulidkan Nabi Muhammad SAW yang hakiki dan sejati, bukan sebatas ritual dan perayaan semata.